Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas terkait 5 lelaki yang akan muncul sebagai tanda-tanda kiamat yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam, hari kiamat merupakan peristiwa besar yang pasti terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan waktunya. Meski manusia tidak pernah diberitahu kapan tempatnya akan terjadi. Namun Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya telah menjelaskan tanda-tanda yang akan mendahuluinya. Di antara tanda-tanda besar tersebut adalah 5 lelaki yang akan muncul menjelang hari kiamat, di mana lelaki yang kelima ini memainkan peran penting dalam perjalanan di akhir zaman, membawa ujian besar sekaligus petunjuk bagi umat manusia. Dan kisah 5 lelaki yang akan muncul menjelang hari kiamat ini menjadi pengingat bahwa perjalanan dunia ini memiliki akhir dan semua harus bersiap menghadapi hari pembalasan. Kehadiran 5 lelaki yang akan muncul menjelang hari kiamat ini tidak hanya sekedar hadir, tetapi keberadaan mereka menjadi bagian dari ujian besar bagi manusia. Dalam hal ini setiap muslim diingatkan untuk terus memperkuat keimanan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tanda-tanda hari kiamat ini mulai terlihat, berikut 5 lelaki yang akan muncul sebagai tanda kiamat yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Lelaki yang pertama yang akan muncul menjelang hari kiamat adalah Imam Mahdi, yaitu pemimpin yang dijanjikan untuk menegakkan keadilan. Imam Mahdi adalah sosok lelaki yang sangat dinantikan oleh umat Islam. Dalam bahasa Arab, kata imam berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapat petunjuk. Sesuai dengan namanya, Imam Mahdi akan menjadi pemimpin yang mengembalikan keadilan di dunia. Di tengah kondisi dunia yang dipenuhi kezaliman, Imam Mahdi muncul untuk menyelamatkan umat Islam dan membawa keadilan yang telah lama hilang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, jika umur dunia hanya tinggal 1 hari, maka Allah akan memanjangkan hari itu hingga seorang lelaki dari keturunanku diutus. Namanya seperti namaku dan namanya ayahnya seperti nama ayahku. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud
Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anha. Ia akan muncul di Mekah ketika umat Islam berada dalam kondisi yang sangat terpuruk, di mana dunia saat itu dipenuhi dengan kezaliman, peperangan, dan juga perpecahan. Banyak umat Islam yang tersesat karena kehilangan pegangan dalam beragama. Pada awalnya Imam Mahdi tidak akan menyadari bahwa dirinya adalah pemimpin yang dijanjikan. Namun Allah SWT akan mengilham petunjuk kepadanya. Ia akan dibait di depan Ka'bah oleh para ulama dan kaum muslimin yang mengenali tanda-tanda kepemimpinannya. Bait ini akan menjadi awal dengan perjuangan untuk memimpin umat Islam. Namun Imam Mahdi akan menghadapi banyak tantangan, termasuk perang besar melawan musuh-musuh Islam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Imam Mahdi akan memimpin umat Islam dalam perang besar yang dikenal sebagai Al-Malhama Al-Kubra, atau perang dahsyat antara kaum muslim dan musuh-musuh mereka, di mana dalam peperangan tersebut Imam Mahdi akan memimpin pasukan Islam yang terdiri dari orang-orang beriman sejati. Masa kepemimpinan Imam Mahdi akan berlangsung selama 7 hingga 9 tahun, dan di bawah kepemimpinannya umat Islam akan mengalami kejayaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Adapun lelaki yang kedua yang akan muncul sebelum hari kiamat adalah Dajjal. Dajjal telah disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai fitnah terbesar yang akan dihadapi oleh umat manusia. Dan tidak ada fitnah yang lebih besar dari Dajjal, karena ia akan datang kemampuan yang begitu menakjubkan, yang mampu menggoyahkan iman kepada orang-orang yang lemah. Dan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak penciptaan Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat yang lebih besar fitnahnya daripada Dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dajjal adalah seorang lelaki yang memiliki ciri-ciri fisik khusus. Ia bermata satu dengan mata kanannya buta, sedangkan mata kirinya menonjol seperti anggur. Pada dahinya Dajjal tertulis kata kafir yang dapat dibaca oleh setiap orang yang beriman, baik yang bisa membaca ataupun yang tidak bisa membaca. Dan kemunculan Dajjal ini akan terjadi di wilayah timur di antara Khurasan dan Isfahan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat Syahih. Nabi Syah adalah penegak kebenaran di akhir zaman. Keyakinan akan turun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebagian yang tidak terpisahkan dari akidah Islam. Lelaki yang akan turun adalah Nabi Isa, dan Allah SWT telah mengangkat Nabi Syah alaihissalam ke langit dan menjanjikan bahwa beliau akan kembali turun ke dunia menjelang hari kiamat. Dan hal tersebut disebutkan dalam Al-Quran, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Maka janganlah kamu ragu tentang hari kiamat. Ikutilah petunjuk ini, adalah jalan yang lurus. Dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah wafat sepertinya yang diyakini oleh umat Nasrani. Tapi sebaliknya Allah SWT menyelamatkan dari upaya penyaliban oleh kaum Bani Israel yang bersekongkol untuk membunuhnya. Sosok lelaki yang keempat yang akan muncul sebelum hari kiamat adalah Al-Jahja. Ia adalah sosok misterius yang menjadi pemimpin di akhir zaman. Disebut dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa kiamat tidakkah akan terjadi sebelum Al-Jahja menjadi penguasa.
Tanda kiamat tersebut terdapat dalam kitab-kitab tentang kiamat, seperti kitab Nihayatul Alam karya Muhammad Al-Arifi dan kitab Al-Yaum Al-Akhir Al-Kiamat Al-Sugrah Sa Alamat Al-Qiyamah Al-Kubrah karya Umar Sulaiman Al-Askar. Keduanya menyadarkan hal ini pada hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim. Menurut riwayat yang terdapat dalam Sunan At-Tirmizi yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Al-Jahjah adalah seorang budak. Hal ini mengacu pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, siang dan malam tidak akan musnah sebelum seorang dari kalangan budak yang bernama Al-Jahjah menjadi penguasa. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya lelaki yang kelima yang datang sebelum hari kiamat adalah seorang lelaki dari Kahtan. Ia adalah pemimpin yang mengiring manusia dengan tongkatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang salah satu pertanda besar yang akan muncul menjelang hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, kiamat tidakkah akan terjadi hingga seorang pria dari Kahtan muncul mengiring manusia dengan tongkatnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut menggambarkan sosok lelaki dari Kahtan, yaitu seorang pemimpin yang akan muncul di akhir zaman. Ungkapan mengiring manusia dengan tongkatnya dalam hadis ini telah menjadi pembahasan panjang di kalangan ulama. Sebagian memahaminya secara simbolis, sedangkan yang lain menafsirkannya lebih harfiah. Menurut ulama bahwa tongkat di sini bukan berarti lelaki ini benar-benar mengiring manusia, layaknya seorang gembala yang mengiring hewan ternak. Tongkat melambangkan kepemimpinan dan kendali. Artinya lelaki dari Kahtan adalah pemimpin manusia dengan penuh otoritas, ketegasan dan kekuatan. Dalam hal ia mampu mengatur urusan umat manusia dan membawa mereka pada arah yang benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan bahwa hadis ini mengindikasikan bahwa lelaki dari Kahtan adalah seorang pemimpin yang kuat dan disegani. Kepemimpinan tidak ditentukan oleh status sosial atau garis keturunan, melainkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala yang memilih mereka untuk menjalankan tugas besar tersebut. Dari kisah 5 lelaki yang disebutkan oleh Rasulullah SAW melalui beberapa hadis akan muncul sebelum hari kiamat. Dari sini kita akan mengambil banyak pelajaran berharga. Mulai dari Imam Mahdi yang membawa keadilan, Nabi Isa alaihissalam menjadi penegak kebenaran, Al-Jahjah hingga lelaki dari Kahtan yang menyatukan manusia di masa-masa sulit. Semuanya akan mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini adalah ujian. Baik itu seorang pemimpin dari keturunan mulia seperti lelaki Kahtan maupun seorang pemimpin dari kalangan budak seperti Al-Jahjah. Semua itu menunjukkan bahwa keimanan dan ketakwaan yang menjadi ukuran sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembahasan tentang 5 lelaki yang dijelaskan dalam hadis yang akan muncul menjelang hari kiamat, dan semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa memperbaiki diri, memperkuat iman dan mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi wasilah untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semoga ini juga menjadi pelajaran dan juga menjadi pelancar segala hajat-hajat kita agar cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda seorang muslim dan tentunya menyukai kebaikan, tolong ringankan tangan Anda untuk menekan tombol like. Bagi Anda yang saat ini masih belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe.
karena ketika channel ini berbagi video-video yang bermanfaat, Anda akan langsung mendapatkan notifikasinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.